wabarakatuh. Selamat pagi sahabat otomotif semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai cara perawatan sistem pelumasan pada mesin. Sistem pelumasan pada mesin di sini pada engine itu terutama menggunakan oli, gitu loh. Fungsi dari sistem pelumasan itu adalah untuk mengurangi gesekan dari komponen-komponen yang bergerak yang ada di sini. Kemudian sebagai pelumas, kemudian juga sebagai pembersih untuk sistem pelumasan itu, kemudian juga untuk mencegah korosi dan juga untuk menyerap panas yang ditimbulkan dari gesekan mesin atau dari proses pembakaran. Untuk komponen-komponen utama dari sistem pelumasan, yang pertama di sini adalah panci oli atau karter. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan atau menampung cairan pelumas. Dalam di sini cairan pelumas itu adalah oli. Kemudian di sini juga ada gasket dalam artian sil perapat untuk karter. Kemudian komponen yang kedua di sini adalah pompa oli. Di sini pompa oli. Di mana pompa oli ini letaknya ada di sini, ya kan? Nanti di sini akan terendam oli sehingga nanti akan selama mesin berputar nanti dia akan ikut berputar. Di sini pompa oli fungsinya adalah untuk menghisap dan menekan cairan pelumas yaitu oli yang difungsikan untuk melumasi seluruh komponen dari mesin yang bergerak, yang berputar, baik di poros sengkol di sini, kemudian ada di atas di sini di rocker arm, kemudian di noken as yang ada di sini. Itu nanti akan dilumasi oleh sistem pelumasan, terutama oli yang nanti akan ditekan oleh yang namanya pompa oli. Kemudian di sini juga ada yang namanya relief valve yang fungsinya nanti adalah untuk menahan tekanan atau katup bypass nanti, sehingga pada saat tekanan berlebih nanti akan dikembalikan ke karter. Kemudian di sini ada yang namanya filter oli. Oke, filter oli dalamannya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang larut bersama oli, sehingga oli yang nanti digunakan untuk melumasi bagian mesin, baik bagian di poros sengkol maupun di katup maupun di noken as, sehingga nanti diharapkan oli itu benar-benar keadaan bersih dan tidak ada campuran logam sehingga sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Kemudian di sini ini namanya sweet oli. Sweet oli nanti fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus. Fungsinya adalah indikator, nanti di dashboard nanti ada indikator oli yang nanti akan diaktifkan oleh sweet oli yang ada di sini, sehingga pada saat mesin mati itu pada saat kunci kontak di on kan nanti lampu akan nyala, sehingga pada saat mesin hidup nanti di sini ada tekanan sehingga switch ini akan memutus, sehingga lampu di indikator pada dashboard terutama indikator oli akan mati. Kemudian kalau di sini, kalau di model di Toyota 5K dan 4K dan sebagainya, yang menggerakkan pompa oli di sini adalah mesin, terutama yang ada di bagian sini. Gitu ya, bagian sini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kita menggunakan oli yang seperti ini. Ada dua jenis oli, terutama yang di sini dikhususkan nanti untuk jenis kendaraan yang berbeda. Yang pertama di sini ada yang namanya SAE 20W50. Di sini ya, nggak kelihatan ini. Kemudian ini digunakan untuk mesin bensin.
cirinya mesin bensin di sini ada simbol SG, gitu ya, SG yang ada di sini. SG ini digunakan untuk mesin bensin. Kalau yang tadi SAE 20W50 itu adalah tingkat kekentalan. Tingkat kekentalannya 20W50. Ada yang menggunakan 1050, 1030 dan 1040. Kemudian yang digunakan untuk diesel itu adalah yang kodenya CF. Yang ada di sini ya. Tadi kalau untuk mesin bensin itu simbolnya S, yang ini untuk mesin diesel simbolnya C, depannya ini. Kemudian SAE-nya ini menggunakan yang 40. Oke, seperti itu oli yang digunakan untuk mesin. Tergantung tahunnya, semakin muda tahunnya SAE-nya semakin encer, dalam artian W-nya itu lebih rendah daripada yang udah lama. Oke, kemudian kita cek di sini. Kita cek di mesin, ya kan? Kita coba cek. Untuk awal kita pengecekan di sini sistem pelumas. Pada saat kita mau ngecek seberapa banyak oli yang ada di mesin, kita cek lewat stick oli yang ada di sini. Di sini. Di sini ada tulisannya ini ya, ada L, ada F. Oke ya, ada L, ada F. Kalau L itu low, kalau F itu full. Jadi pada saat kita ngisi, kita patokannya pakai stick ini ya, stick oli sini. Sehingga pada saat kita cek, kalau misalnya itu kok kurang dari full, itu perlu diisi lagi. Apabila dia posisinya di low harus diisi, di tengah pun juga dia kurang. Kalau posisinya di level F ini, berarti dia sudah maksimal. Itu standarnya di posisi F. Pada saat ngisi kita patokannya pakai ini. Kemudian kita cek, jelaskan aja. Kita cek di sini pada saat kunci kontak tadi yang seperti saya katakan, pada saat kunci kontak indikator oli itu akan nyala. Ini karena habis nyala jadi tekanannya tinggi sana. Kita ke sini. Sini. Kita cek sini dulu pelumasannya yang ada di sini. Nanti olinya akan masuk ke situ. Lewat sana. Kita nyalakan mesin. Ya, tadi fungsi pelumasan adalah untuk melumasi bagian-bagian mesin. Di sini sudah kelihatan oli sudah mulai bergerak ke mekanisme katup. Kalau di sini, karena ini baru nyala, mengalirnya pelan-pelan. Nah, fungsi dari pelumasan itu adalah untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak seperti ini. Ini di mekanisme katup. Bahasa daringnya adalah rocker arm. Sehingga mesin yang bergerak seperti ini butuh pelumasan. Pelumasan ini olinya itu dikirim oleh yang namanya pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk menyediakan tekanan oli yang fungsinya adalah untuk melumasi bagian atas. Ini sudah mulai keluar olinya di sini. Nah, ini sudah mulai menetes juga. Sudah ada oli yang bergerak ke atas. Ini sistem pelumasan seperti itu, seperti yang dikatakan di awal tadi, fungsinya adalah untuk melumasi semua mekanisme engine yang bergerak. Di samping untuk melumasi, dia untuk mencegah keausan
dan untuk mengurangi gesekan pada bagian yang bergerak, dan juga untuk mengurangi tingkat korosi dan kealusan, dan sebagai perapat juga. Oke, demikian video dari sistem pelumasan berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.